Halo Sob, Besok, gimana kabarnya Sob? Sehat semua, luar aman? biasa, Mantap banget nih. biasa di luar. Oke, terima kasih semua udah nyempetin hadir di acara yang cukup penting ini. Jadi langsung akan kumulai aja. Untuk acara hari ini kita akan mulai untuk melantik Badan Pengurus Daerah YOI. Tepuk tangan dulu Sob, keren banget nih kita udah punya Badan Pengurus Daerah dan ini akan terus berkembang nantinya. Terus kita juga akan melantik Badan Pengurus Pusat yang kemarin kita juga udah ngobrol-ngobrol ya kalau sobat-sobat UI semua ngeliat nih. Dan nanti kita ditutup dengan sesi sharing-sharing aja. Jadi kita mau mengenal lebih lanjut dan itu acara informal aja. Oke sob, sebelum kita melakukan pelantikan dan kawan-kawannya, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Aku sebelum melakukan pelantikan ini aku ingin cerita dikit beberapa hal. Dan sebisa mungkin nanti sobat-sobat Yoi mohon bisa on cam dan on mic biar kita juga bisa meningkatkan culture kita yaitu partisipasi kepada sobat-sobat Yoi nantinya yang lain yaitu kita on mic on cam. Nah, kesempatan yang baik ini sebenarnya aku ingin cerita gimana Yoi ini dibentuk itu waktu itu tahun 2020. Jadi waktu itu tuh benar-benar COVID baru pertama kali dan akhirnya kita semua melakukan online ya. Dan itu aku waktu itu lagi melakukan apa ya, WF, WFH gitu. Dan dan waktu itu kan masih kuliah. Zaman-zaman 2020 tuh aku masih kuliah. Terus bosen banget. Waktu itu bosen banget. Akhirnya aku ngontak Fatih, kita ngobrol lewat WA. Terus aku minta tolong Fatih, kita di Zoom aja ya. Kita Zoom aja ngobrol. Akhirnya kita bercanda-bercanda dan ngobrol banyak hal. Dan di situ sih ngelihatnya banyak hal yang bisa diomongin, banyak hal yang bisa diomongin sama Fatih. Dan kenapa kita nggak ngobrol sama yang lain aja sih? Kenapa kenapa cuma kita berdua yang ngobrol gitu? Nah, pada saat itu akhirnya kita ngundang nih teman-teman yang lain. Nah, singkat cerita ternyata obrolannya cukup berat. Walaupun itu secara online dan itu kan sangat baru ya. Tahun 2020 kita ngobrol online itu sangat baru. Apalagi pakai Zoom, pakai aplikasi Zoom gitu. Nah, dari situ kita punya ide gimana kalau kita bikin podcast aja ya. Karena saat itu tuh juga lagi banyak banget podcast berkembang di tahun tersebut gitu. Ayo udah kita akhirnya melakukan podcast, terus kita ngundang teman-teman yang baru-baru, teman-teman yang mungkin dari sisi Fatih itu eh, udah lama cuma baru buat aku, terus dari sisiku itu baru tapi buat Fatih mungkin sorry dari sisiku mungkin lama tapi dari Fatih baru gitu. Nah dari situ akhirnya mulai berkembang ngobrolannya ternyata cukup berat, terus kita lanjut ke tahun 2021 itu udah mulai season 2. Di season 2 kita mulai ke lingkar yang agak luar nih, yang kita benar-benar nggak ada yang tahu. Nah, di season 2 itu kita sempat ngundang rektor dari Universitasnya Fatih, waktu itu di Semarang, Universitas Yanus Suwantara ya, Udinus. Terus berkembang terus sampai kita bisa ngundang beberapa hal dan topik-topiknya juga makin menarik dan makin bagus gitu. Akhirnya hal tersebut tuh lanjut lagi di tahun 2022. Tahun 2022 kita ingin lebih fresh aja. Gimana kita membuat ada namanya Yoi Garing waktu itu tahun 2022. Nah, Yoi Garing ini sebenarnya konsepnya adalah pengennya kita bisa ngobrol sama audiens kita gitu. Jadi kita ngasih program di mana Yoi Garing ini tuh mereka bisa milih
untuk ngasih playlist mereka sendiri gitu. Kalau kalian perhatian di Spotify sebenarnya ada semua jejak jejak digital itu ada semua gitu. Joey Garing dan kawan-kawannya. Nah, kemudian di situ ternyata kita juga bisa ngundang lebih mungkin dari yang 2020 tuh tier 1 kita gitu ya. Terus tier 2 kita di tahun 2022. Sekarang tuh tier, tier 3 yang benar-benar kita nggak pernah tahu, kita cuma memberanikan diri untuk ngekontak orang-orang tersebut gitu. Untuk kita jadiin tamu kita. Dan sempat waktu tahun 2023 itu, dua itu, kita tuh sempat ngundang anggota DPRD, kita ngundang kepala dinas dan kawan-kawannya. Dan itu benar-benar hal yang baru buat kita, tapi kita lakuin. Dan akhirnya playlist juga berjalan, dan kita sadar di tahun 2022 terakhir tuh audiens kita tuh mulai menurun. Dan sepertinya waktu itu kita melihat bahwa podcast ini sudah saturated gitu. Jadi kayak udah jenuh pasarnya, nggak mungkin kita lanjutin, apalagi kita sangat kecil ya waktu itu. Dan yang gede-gede udah mulai duluan kayak semacam Deddy Corbuzier lah kalau bisa dibilang, dan berbagai macam podcast yang lain. Nah, sob, jadi kemudian di tahun 2023 akhirnya aku sama Fatih itu ngobrol, kita ngobrol gimana kalau kita mulai yuk ngengubah Yo ini, karena kayaknya kalau podcast sudah nggak mungkin. Akhirnya di tahun 2023 itu kita bikin semacam komunitas, tapi beda banget sama yang di tahun 2024 ketika kalian masuk itu. Jadi konsepnya adalah di tahun 2023 kita pengen Yo ini komunitas media. Nah, jadi ketika jadi komunitas media, kita hanya mengundang sobat-sobat yang kita kenal, itu untuk kita bukannya belajar bersama, tetapi malah kita meminta kita bersama untuk membuat konten, dan akhirnya itu nggak terlalu bagus. Nah, akhirnya di tahun 2023 akhir, aku sama Fatih ngobrol lagi. Kita ngobrol bahwa kayaknya kita nggak bisa kayak gini, kita harus ubah ini jadi komunitas yang lebih kecil. Kita mau audiensnya spesifik untuk beberapa anggota aja. Kita bikin anggota YOI gitu. Kita bikin komunitas YOI. Kayaknya di tahun 2023 akhir tuh kita ngerancang untuk melakukan open recruitment pertama anggota Sobat Yoi, dan akhirnya kalian-kalian inilah yang mendaftar di tahun tersebut di Desember sampai Januari gitu. Ingat banget waktu itu aku ke Surabaya, terus ketemu Fatih, terus kita bikin berbagai macam budaya yang kiranya bisa diteruskan di Yoi. Salah satunya adalah ketika Halo Sob dibalasnya adalah Yes Sob. Itu benar-benar di Surabaya, ingat banget itu benar-benar sebelum Natal, jadi kayak Desember kayak gitu, karena waktu itu aku akan liburan ke Bali di seberangnya ya. Dan itu kita sudah mulai juga budaya bahwa kita rapat online, kita diskusi online untuk gimana kita ngerekrut sobat-sobat Yoi, yaitu kalian-kalian ini yang udah di sini. Dan berjalan, singkat cerita, kita jalan semua, kita rekrut dengan penuh ups and downs ya di tahun 2024. Dan memang kita pengen Yoi ini tuh adalah sebuah komunitas sustainability. Hanya kita pengen orang-orang, nggak semua orang bisa masuk sebenarnya. Istilahnya adalah kita pengen lihat motivasinya. Karena kalau kalian lihat di forum-forum pendaftaran tuh ada motivasi, dan kita benar-benar ngebaca, benar-benar kita ngelihat progres sobat-sobat Yoi dari bulan ke bulan sampai Agustus atau September. Dan akhirnya kita hanya memilih beberapa orang, dan di tahun 2024 kemarin kita akhirnya mempunyai sobat Yoi yang baru itu 14 orang. Dan yang bikin bangga adalah ternyata beberapa dari mereka ada di sini untuk menjadi tim Yoi 2025. Boleh tepuk tangan sob buat kalian sendiri. Iya, keren banget bisa ada di sini, terus bisa punya niat dan ingin membantu Yoi, motivasi yang sangat luar biasa. Dan
Jujur, dari aku pribadi mungkin Fatih juga itu benar-benar terharu bisa ada di titik ini. Dan honorable mention juga untuk Airlangga Rio yang di awal tahun 2024 waktu itu kita approach untuk jadi co-founder kita juga dari sisi people and culture dan sangat bagus ya bisa mengengage um, tahun 2024 Yoi 2024 kayak gitu karena jujur di kami aku dan Fatih punya kekurangan yaitu untuk nge-engage anak-anak Yoi dan sangat senang banget Angga bisa join tim di tahun 2024 menjadi salah satu co-founder yang sangat antusias dan hebat banget dengan perkembangan yang sangat luar biasa. Aku tahu banget Angga dari kuliah sangat dekat maksudnya aku Fatih dan Angga itu sebenarnya teman SMA. Cuma aku dekat sama Angga tuh baru kuliah banget gitu. Dan perkembangannya pesat lah Angga apalagi tahun 2004 ketika dia megang UI di People and Culture aku tahu banget. Dan honorable mention aku senang banget bisa ada Erlangga Rio di sini. Oke sob, jadi ada beberapa hal sedikit lagi yang ingin aku sampaikan. Sebenarnya adalah tentang komitmen dan juga bagaimana kita memanage waktu. Nah, sebenarnya Dio ini tuh kerjanya nggak terlalu susah dan kerjanya tuh sebenarnya nggak yang kayak padat padat yang tiap hari harus ada gitu. Cuma yang aku ingin tekankan adalah tentang komitmen. Karena dengan kita memiliki komitmen ini, kita bisa ngeran UI dengan happy gitu. Jadi ada masanya kita mungkin sibuk banget gitu. Ada masanya kita nggak ada obrolan di WA grup nantinya di tahun ini misalnya kita nanti sebagai tim ini. Tapi adakah komitmen di hati kalian saat itu gitu? Jika ada, pastinya kalian akan di waktu-waktu tertentu akan ingat dan akan merasakan kenapa grup ini sepi dan akhirnya kalian akan melakukan inisiasi inisiasi sendiri gitu kan. Itu adalah komitmen. Jadi komitmen itu bukan berarti ada setiap saat, tapi setidaknya masih ada loh di hati kalian nama-nama Yoi, anak-anak Yoi, sobat-sobat Yoi. Ada loh di hati kalian tuh kalian ingin membantu Yoi. Karena pada dasarnya Yoi ini kita ingin membantu teman-teman kita, ingin membantu generasi-generasi penerus kita. Kita ingin eh, kita mengambil responsibility yang lebih untuk membantu generasi muda, untuk membantu Indonesia gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu intinya adalah komitmen. Jadi mungkin nanti berjalannya waktu mungkin adalah yang eh, sibuk banget lah tadi udah aku sebut. Tapi jangan lupa komitmen kalian di awal apa dan kenapa kalian ingin membantu Indonesia. Yang kedua adalah tentang manajemen waktu. Manajemen waktu ini sangat penting karena ini akan ini adalah ilmu kehidupan. Jadi ini nggak akan dipakai cuma di saat kalian memimpin saat ini atau ketika kalian mengambil responsibility di organisasi eh, informal lainnya ya. Tetapi ini akan digunakan ketika kalian nanti kerja, ketika kalian nanti berumah tangga. Sebagai contoh, ketika kalian kerja, kalian nggak akan fokus hanya kerja kan. Kalian pasti akan fokus gimana caranya kerja itu nggak telat, gimana caranya kita tuh memenuhi kebutuhan hidup mulai dari belanja kehidupan, belanja makanan gitu misalnya. Atau suatu saat nanti kalian akan belanja baju, mobil, rumah dan kawan-kawannya. Itu tentang manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu bukan berarti kita mengagendakan setiap hari apa saja, tetapi melihatnya juga harus jauh ke depan. Jadi waktu singkat ini aku akan ngapain, waktu moderate atau jangka menengah itu aku ngapain, jangka panjang tuh ngapain, itu juga disebut manajemen waktu. Jadi konsep yang biasanya berkembang manajemen waktu itu adalah bagaimana dalam sehari kita mengagendakan sesuatu, tetapi kita harus ngelihat lebih dari itu. Kita harus ngelihat jangka panjang juga, apalagi jangka menengah ya.
kayak gitu. Mungkin akhir kata aku ingin ngucapin terima kasih lagi pada sobat-sobat Yoi, kepada kalian semua yang ada di sini tentunya. Dan aku ingin mengumumkan bahwa kalau di tahun 2020, tahun 2024 kemarin kita punya tema atau visi yaitu adalah Striving Sustainable Indonesia. Sedangkan untuk di tahun 2025 ini, izinkan aku memperkenalkan topik baru kita yaitu UI 2025 Empower Future Generations. Idenya adalah di tahun ini kita akan melakukan perbedaan sedikit, yaitu kita akan lebih fokus ke sobat-sobat YOI, dan perlu dicatat bahwa sobat YOI itu yang kita akan urus atau kita bantu itu bukan cuma YOI 2025, Class of 2025, tapi juga dari 2023, 2024 juga. Jadi idenya kita akan fokus ke pengembangan anggota juga, lebih banyak date untuk mengisi YOI Speak Up, FGD, dan juga debate di awal-awal periode. Lalu aku juga izinkan memperkenalkan di akhir kita akan mengganti seminar-seminar yang ada di beberapa di tiap bulan itu difokuskan di akhir kepengurusan kita di Agustus, yaitu dengan nama YOI Fest. Jadi YOI Fest ini akan lebih fokus ke seminar di bulan-bulan Agustus. Di situ juga akan ditaruh community service. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua, sobat-sobat YOI yang ada di sini, para calon tim 2025 kita, dan intinya aku bangga sama kalian bisa ada di sini dan cukup terharu bisa berada di titik ini dan akan berjuang bersama-sama dengan kalian yang di tahun 2023 atau 2024, awal tahun 2024 itu mengisi form, dan sekarang saatnya kita berkembang bersama memajukan YOI dan juga Indonesia. Terima kasih Sob. Selanjutnya aku akan melanjutkan acara, yaitu untuk melantik badan pengurus daerah. Sebelum itu mungkin izinkan aku mengambil waktu 2 menit dulu untuk beristirahat sedikit untuk minum. Halo Sob, halo Sob, Yes, sob. halo Sob. Yes, sob. Oke, mantap. Oke, Oke. acara selanjutnya kita akan melakukan pelantikan Dewan Pengurus Daerah. Aku ingin memanggil Erlangga Rio, Fatih Sakif, dan juga Sofi untuk bisa camp. Silakan.
Tapi bisa on cam dan nanti kita akan on mic untuk oke, sip. Oke, izinkan aku membacakan surat keputusan pengangkatan Badan Pengurus Daerah. Surat keputusan Majelis Agung YOI nomor MA garing in garing 0125 garing 003 tentang pengangkatan Badan Pengurus Daerah YOI tahun 2025. Menimbang. Satu, bahwa dibutuhkannya kepemimpinan YOI tingkat daerah tahun 2025. Dua, untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan keberlangsungan YOI. Satu, mengingat mengingat satu ADART YOI memutuskan menetapkan satu Ahmad Fatih Sakif Rana Putra sebagai pelaksana tugas Gubernur Jenderal, Acting Governor General Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Dua, Erlangga Aryo Pamungkas sebagai pelaksana tugas Gubernur Jenderal, Acting Governor General Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Tiga, Nadira Sofi Amanda sebagai pelaksana tugas Gubernur, Acting Governor Sumatera Selatan. Sejak surat ini dibuat sampai dengan 31 Desember 2025. Selanjutnya, aku minta tolong Fatih untuk bisa mengulangi apa yang akan saya ucapkan. Bentar. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat liburan teman-teman yang di Indonesia. Yang di Amerika ini nggak liburan kayaknya. Oke, Sob. Fatih, siap ya? Ya, Ulangi kata-kata dari saya, Tih. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya Ahmad Fatih Sakif Rana Putra berjanji dengan sepenuh hati saya Ahmad Fatih Sakif Rana Putra berjanji dengan sepenuh hati senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI Jawa Tengah, DIY Jakarta, Jawa Timur, dan Bali, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga serta mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. Selamat, Tih, udah menjadi pelaksana tugas Gubernur Jenderal. Mudah-mudahan Tangan dulu dong. amanah. Tangan dulu dong. Tepuk tangan, tepuk tangan. Itu dulu dong. Oke, Terima kasih selanjutnya teman-teman. aku ingin mengundang Erlangga untuk bisa open mic. Masih di mute kayaknya enggak ya? Oke, udah siap nggak? Oke, enggak. Tolong ulangi kata-kata saya. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya Erlangga Aryo Pamungkas berjanji dengan sepenuh hati saya Erlangga Hartarto Pamungkas berjanji dengan sepenuh hati senantiasa menjunjung tinggi nilai nor sorry, ulangi, senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada,
Senantiasa menjunjung tinggi moral dan norma yang ada. Memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta memenuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. Selamat Angga, sudah menjadi pelaksana tugas Gubernur Jenderal. Tepuk tangan sob untuk Erlangga Aryo. Ini buat amanah pertanyaan. Semoga amanah, amin. Oke, selanjutnya ingin mengundang Sofi untuk bisa open cam dan juga unmute. Oke, udah bisa. Mic-nya udah bisa. Coba di unmute dulu. Udah bisa, Sofi? Coba mic-nya udah bisa ya? Sudah, Kak. Oke, sip. Oke, ulangi kata-kata saya. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya Nadira Sofi Amanda berjanji dengan sepenuh hati saya Nadira Sofi Amanda berjanji dengan sepenuh hati senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, senantiasa menjunjung nilai moral dan norma yang ada, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI Sumatera Selatan, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI Sumatera Selatan, serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. Oke, selamat Sofi. Mudah-mudahan amanah menjadi PLT Gubernur Sumatera Selatan. Boleh dikasih tepuk tangan Sob untuk Sofi? Boleh juga react. Oke. Terima kasih sobat-sobat YOI, khususnya Badan Pengurus Daerah yang telah dilantik tadinya. Kiranya ini menjadi amanah dan juga kita mewujudkan visi misi YOI bersama, yaitu untuk memajukan bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa, dan khususnya di daerah ini. Dan satu pesan dariku adalah untuk daerah, yaitu kiranya kita lebih nge-reach anak-anak YOI daerah ya, nge-reach orang secara fisik, secara kita ketemu, kita main. Harapannya di situ mungkin nanti di daerah nanti ininya bisa lebih dekat secara personal ya. Dan memang ini masih awal, intinya di tahun ini kiranya nanti sobat-sobat sekalian ini bisa membangun lah. Mungkin programnya belum banyak, mungkin lebih nge-guide orang, mempromosikan, tapi itu udah sangat baik untuk tahun ini. Jadi kita nggak punya target yang besar banget untuk daerah, tapi ini adalah starting point-nya kayak gitu, Sob. Oke, terima kasih Fatih, Angga, dan Sofi. Mudah-mudahan bisa amanah ya. Oke. Selanjutnya, mata acara selanjutnya adalah kita akan melakukan pelantikan untuk Badan Pengurus Pusat YOI. Dan di sini aku ingin mengundang, pertama adalah ya Fitratul Merah Putri, kemudian Fadil Muhammad Katami, kemudian Amelia Novita Gosal, terus undang juga Emma,
ini ternyata ada beberapa yang tidak hadir. Jadi kita akan, izinkan aku membacakan dulu untuk suratnya. Harapannya nanti bisa bisa yang nggak hadir bisa kita kasih tahu nanti. Oke. Em, Surat keputusan Majelis Agung YOI nomor MA garing INT garing 01 25 garing 002 tentang pengangkatan Badan Pengurus Pusat YOI tahun 2025. Menimbang satu, bahwa dibutuhkannya kepemimpinan YOI tingkat pusat tahun 2025. Dua, untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan keberlangsungan YOI. Mengingat satu, ADART YOI memutuskan menetapkan satu, Fitratul Umrah Putri sebagai Sekretaris Jenderal, Sekretari Jenderal. Dua, Amelia Novita Gosal sebagai Menteri Sumber Daya Manusia, Secretary of People and Culture. Tiga, Emma Dwi Cairani sebagai Wakil Menteri Sumber Daya Manusia, Secretary of People and Culture. Empat, Fadil Muhammad Katami sebagai Menteri Acara, Secretary of Event. Lima, Nabila Syifa Mawadah sebagai Wakil Menteri Acara dalam Jaringan, Vice Secretary of Online Event. 6. Hairul Fadli sebagai Wakil Menteri Acara Luar Jaringan, Vice Secretary of Offline Event. Sejak surat ini dibuat sampai dengan 31 Desember 2025. Oke, aku ingin mengundang Rara untuk bisa on cam dan juga unmute. Kalau sudah bisa, Rara. Halo Kak, Oke, bisa on cam. oh maaf belum bisa karena lagi di luar nih, gelap. Oke, tapi bisa Oke, unmute ya. mm, bisa. Oke, oke. Em, oke, ulangi kata-kata dari saya. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya Fitratul Umrah Putri berjanji dengan sepenuh hati saya Fitratul Umrah Putri berjanji dengan sepenuh hati senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI, serta mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta memenuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. Selamat, Rara. Mudah-mudahan bisa amanah menjadi sekretaris jenderalnya. Saya tepuk tangan sob bisa kasih reaction buat Rara. Thank you banget. Thank you, Rara. Selanjutnya, aku ingin undang Fadel untuk bisa open mic dan juga on cam. Udah bisa ya, Del? Oke. Oke. Ulangi kata-kata dari saya, Del. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya Fadel Muhammad Katami berjanji dengan sepenuh hati saya Fadel Muhammad Khatami berjanji dengan sepenuh hati
senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI, serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. Selamat Fadel, mudah-mudahan bisa amanah menjadi Menteri Acara di tahun ini. Bisa kasih reaction sob untuk Fadel, kasih tepuk tangan untuk Fadel. Selamat Fadel. Oke, selanjutnya aku ingin mengundang Amelia Novita Gosal untuk bisa on mic dan juga, oke, bisa ya? Oke, oke, Ame, ulangi kata-kata dari saya. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ada suaranya nggak ada? Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Oke. Saya Amelia Novita Gosal berjanji halo Kak, dengan sepenuh hati. terdengar? Saya Amelia Novita Gosal berjanji Berjanji. dengan sepenuh hati. Senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, Senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI, serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. Selamat, Ame, mudah-mudahan bisa amanah menjadi Menteri SDM ini. Bisa kasih reaction sob untuk Ame, tepuk tangan. Thank you, Ame. Oke, selanjutnya aku ingin undang Emma untuk bisa on cam dan juga unmute. Udah bisa ya? Oke, oke Emma, ulangi kata-kata dari saya. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya Emma Dwi Cairani berjanji dengan sepenuh hati. saya, Emma Dwi Hairani, berjanji dengan sepenuh hati, Senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, senantiasa menjunjung tinggi nilai moral dan norma yang ada, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI, memperhatikan dan melaksanakan aspirasi anggota YOI, serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga serta mematuhi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. dan peraturan-peraturan organisasi yang telah digariskan. Selamat Emma, mudah-mudahan bisa amanah menjadi Wakil Menteri di SDM ini. Bisa kasih reaction sob, tepuk tangan sekali lagi untuk Emma. Oke sob, Em, untuk Badan Pengurus Pusat pesannya adalah kita di sini adalah keluarga dan harapannya nanti kita bersama-sama membangun UI ini karena ini kita masih di awal-awal. Tentunya banyak banget ketidakidealan. Cuma yang aku harapin sebenarnya kita bisa memecahkan masalah bersama dan kita merasa kita tuh satu gitu. Kita menjadi keluarga, kita menjadi orang yang setidaknya kita tuh online tapi ya itu tempat cerita nantinya kita di sini gitu. Gitu dan harapannya nanti
tahun ini sebenarnya kita akan mengurangi kegiatan, tapi tidak mengurangi kualitasnya, karena kita juga ada dibantu di daerah untuk lebih nge-reach orang-orang fisik secara in personnya, kayak gitu Sob. Thank you Sob, tepuk tangan untuk kalian sendiri nih. Mantap. Oke, eh, sebenarnya itu adalah kegiatan utama pada malam hari ini. Selanjutnya adalah sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja, kita off the record, pengen kenal kita lebih dalam aja sebenarnya. Jadi kita off record dulu aja.